Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, dan di sini ada teman saya Salsabila Angelika Japananti dan Melsa Aulia Arianti. Kami dari kelompok 1 dari kelas PIAUD 2. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Tapi sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Mutarom selaku dosen pengemban mata kuliah Psikologi Pendidikan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan langsung menyampaikan materi hakikat psikologi pendidikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fisik dan logos. Fisik berarti roh atau napas, karena makhluk hiduplah yang memiliki napas atau roh. Sedangkan logos berarti ilmu atau pelajaran. Frank Bruno membagi pengertian psikologi dalam 3 bagian, saling terkait satu sama lain, yaitu 1. Psikologi adalah studi tentang roh. 2. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental. 3. Psikologi ilmu pengetahuan tentang tingkah laku organisme. Hakikat anak usia dini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah kelompok manusia yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Namun, ada beberapa ahli yang mengelompokkannya hingga usia 8 tahun. ESA 2003. Anak usia dini merupakan kelompok anak berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Artinya memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi motorik kasar dan halus, kecerdasan, daya pikir, daya cipta, sosio-emosional, bahasa, dan komunikasi. Anak usia dini dibagi dalam 3 tahapan perkembangan jurnal PAUD, yaitu masa bayi, usia lahir 0 sampai 12 tahun, masa toddler batita, usia 1 sampai 3 tahun, masa early childhood prasekolah usia 3 sampai 6 tahun, masa kelas awal SD usia 6 sampai 8 tahun. Adapun beberapa masa yang dilalui anak usia dini: masa peka, masa yang sensitif dalam penerimaan stimulasi dari lingkungan, masa egosentris, sikap mau menang sendiri, selalu ingin dituruti sehingga perlu perhatian dan kesabaran, masa berkelompok, anak-anak lebih senang bermain bersama sebayanya, mencari teman sebanyaknya, mencari teman dapat menerima satu sama lain sehingga orang dewasa memberi kesempatan pada anak untuk bermain bersama-sama. Masa meniru, anak merupakan peniru ulang yang dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya. Masa eksplorasi, penjajahan, masa menjelajahi, anak memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Psikologi dalam istilah lama disebut ilmu jiwa, itu berasal dari bahasa Inggris psikologi. Secara harfiah, psikologi memang berarti ilmu jiwa, karena dengan berbagai disiplin timbul bermacam-macam definisi psikologi yang satu sama lain berbeda. Seperti psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, psikologi adalah ilmu mengenai pikiran, psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku, pengertian psikologi pendidikan secara umum. Pengertian psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Konsep dasar psikologi pendidikan: pada hakikatnya pendidikan adalah proses pembentukan peserta didik. Agar pembentukan tersebut efektif dan berhasil, maka pendidik harus memiliki kualifikasi atau kecakapan dalam psikologi pendidikan. Teori psikologi pendidikan: teori behaviorisme. Teori psikologi pendidikan pertama ini menjelaskan pengamatan perubahan tentang tingkah laku mengaruhi peristiwa. Teori kognitif Brunner. Teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Fungsi kognitif karena mempengaruhi perkembangan peserta didik. Proses pendidikan teori konstruktivisme. Konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan mengenai filsafat belajar. Pertama kali teori
humanisme, teori psikologi pendidikan menjelaskan bahwa seseorang memilih, dipelajari, mengusahakan, dan menilai proses pembelajarannya sendiri. Secara garis besar, banyak membatasi objek kajian psikologi pendidik menjadi 3 macam. Mengenai belajar meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar peserta didik mengenai proses belajar, yakni tahapan pembuatan dan peristiwa terjadi dalam kegiatan belajar peserta didik, mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan, bersifat fisik maupun non-fisik. Berhubungan dengan kegiatan belajar peserta didik, psikologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Psikologi pendidikan asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, meliputi tingkah laku belajar, tingkah laku mengajar, dan tingkah laku mengajar belajar. Seorang ahli menganggap pendidikan sebagai subdisiplin psikologi terhadap adalah aktor S. Roberts 1998, seorang guru besar psikologi Berkeley Colgall University of New York of Norfolk, Australia. Dalam pandangannya, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal menerapkan dalam kelas, pengembangan dan pembaharuan kurikulum, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan, sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pandaya gunaan ranah kognitif penyelenggaraan pendidikan keguruan. Latar belakang historis lahirnya psikologi pendidikan. Kesejahteraan yang khusus berkaitan dengan psikologi pendidikan konon pernah dilakukan secara ala kadarnya oleh beberapa orang ahli, seperti Boring dan Murphy pada tahun 1929 dan Barthes pada tahun 1957, tetapi terbatas untuk psikologi pendidikan yang berkembang di wilayah Inggris. Sudah tentu riwayat psikologi pendidikan mereka tulis dapat dijadikan acuan bukan karena keterbatasan wilayah pengembangannya saja, melainkan karena telah daluarsanya karya tulis. Kenyataan dapat bahwa penggunaan psikologi dalam dunia pendidikan sebuah berlangsung sejak zaman dahulu, meskipun istilah psikologi pendidikan sendiri masa pemanfaatannya belum dikenal orang. Namun, seiring berkembangnya sains dan teknologi, akhirnya lahir dan berkembanglah secara resmi sebuah cabang khusus psikologi tersebut, psikologi pendidikan itu. Seorang humanis bernama Comenius merekomendasikan pemikiran tentang penyelenggaraan pendidikan dan psikologi pendidikan. Mengajar menurut Herberts adalah logical progressing of learning dan sebagai pemikiran yang sangat maju pada abad ke-19. Sejarah psikologi pendidikan. Kemajuan psikologi pendidikan berawal pada abad ke-20 yang ditandai oleh adanya penelitian-penelitian psikologi yang memberikan dampak besar terhadap teori-teori dan praktek pendidikan. Binet memberikan cara mengetes mental atau pengukuran mental yang bersifat individu. Franz Galton dan Stanley Hale mereka pernah mempublikasikan hasil dari penelitian mereka tentang aspek-aspek perilaku individu yang hasil dari penelitian mereka sangat membantu para pendidik untuk memahami anak didiknya. Getzel mengemukakan hasil dari pemikirannya dengan menyatakan perbedaan individu dan pengukuran mental. John Locke adalah seorang penganut imperialisme. Jones mengemukakan seorang lahir diawali dengan jiwa yang bersih, belum mengerti apa-apa. Secara potensial, jiwa individu sensitif melakukan eksplorasi terhadap dunia. Jones merupakan tokoh yang mengawali penyelenggaraan pendidikan yang bersifat klasik atau secara rombongan. Perannya dalam pendidikan dan pengajaran yang efektif. Pendidikan memiliki peran aktif yang sangat besar bagi perkembangan komunitas suatu negara di seluruh dunia.
Tanpa adanya pendidikan terencana dengan baik, maka akan memberikan pengaruh buruk bagi setiap individu dalam negara. Ini akan mempengaruhi kualitas bagi negara itu sendiri. Pendidikan memiliki peran dan fungsi yang amat besar, baik bagi diri sendiri, masyarakat, lingkungan, agama, maupun bangsa. Mewujudkan individu yang taat dan bertakwa kepada Tuhan, mewujudkan individu yang beretika dan bermoral. Peran penting sebuah pendidikan di Indonesia adalah untuk mewujudkan individu dan masyarakat yang memiliki pengendalian diri, bertanggung jawab, bermoral. Mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif. Pendidikan berperan untuk mencerdaskan generasi muda, bukan hanya cerdas tapi mampu mengembangkan potensi dalam diri. Pengertian, tujuan, kegunaan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup meliputi context of teaching and learning, process of teaching and learning, outcomes of teaching and learning. Metode psikologi pendidikan, metode eksperimen merupakan serangkaian percobaan yang dilakukan eksperimenter di dalam sebuah laboratorium. Metode kuesioner tersebut adalah metode surat menyurat. Metode penyelidikan klinis terdapat prosedur diagnosis dan penggolongan penyakit kelainan jiwa serta cara-cara memberi perlakuan pemulihan terhadap kelainan jiwa. Metode observasi naturalistik adalah sejenis observasi yang dilakukan secara almiah. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Warrington 1978. Menurut Warrington, menerangkan bahwa psikologi pendidikan berfungsi sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Sumadi Suryabrata 1984. Menurut Sumardi Suryabrata menjelaskan bahwa psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Eliot 1999. Menurut Eliot menuturkan bahwa psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul di dunia pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran. Menurut Sumanto, dalam pengamatannya tentang psikologi, menuturkan bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan secara umum adalah pengetahuan tentang psikologi pendidikan, pentingnya psikologi pendidikan, hereditas, lingkungan fisiologis, pertumbuhan dan perkembangan, sifat dan hakikat kejiwaan manusia, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar, prinsip-prinsip dan teori-teori belajar, statistik dasar, kesehatan mental, pendidikan watak, dan apabila psikologi dunia pendidikan dalam metodologi pengajaran modern. Manfaat psikologi pendidikan. Menurut para ahli psikologi di dunia, manfaat psikologi ini dibagi para pendidik, yaitu peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar, mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik, mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar, mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia belajar dan dapat membagi ilmunya pada orang lain secara profesional, mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik, mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar baik diri sendiri. Mempelajari psikologi pendidikan. 1. Mengetahui perkembangan individu. 2. Memiliki wawasan luas di bidang ilmu psikologi. 3. Mengetahui perubahan perilaku seseorang. 4. Mengendalikan perilaku penyimpang. 5. Bisa melihat realita. 6. Mengetahui pola pikir. 7. Merumuskan desain belajar. 8. Bimbingan dan evaluasi. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan untuk para peserta didik itu sendiri membantu mereka dalam meningkatkan pengetahuan masa remaja. Di mana di masa remaja seorang akan manfaat psikologi. Menurut para ahli yang jarang diketahui oleh orang lain secara umum, yang awam pada di dunia ilmu psikologi anak dan pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan perbedaan siswa secara menyeluruh. Sejatinya, manfaat psikologi pendidikan yang pertama adalah memahami perbedaan siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi di sekolah dan di kampus. Pemahaman tersebut berguna untuk berinteraksi pada siswa, meningkatkan kepribadian setiap siswa, berada dan ada yang sulit ditebak. Suasana belajar semakin kondusif. Sebagai guru, dituntut memahami seluruh psikologi siswanya, sehingga kegiatan belajar berjalan dengan baik. Ketiga, menciptakan bimbingan untuk siswa.
Alasannya, siswa nyaman dan tidak takut dengan guru sehingga komunikasi pembelajaran dapat maksimal. Siswa tidak ragu menanyakan materi yang belum dikuasai, alhasil menciptakan siswa yang cerdas dan dapat menerapkan ilmu yang didapat oleh masyarakat. Keempat, valuasi pembelajaran. Sebagai guru, diusahakan memiliki psikologi yang tepat sehingga semangat memberikan pelajaran di berbagai suasana. Dengan begitu, objek memberikan penilaian dan evaluasi pada peserta didik sesuai tingkat kemampuan. Kelima, media belajar yang tepat. Zaman digital ini, setiap sekolah memiliki tingkat belajar yang berstandar nasional dan internasional sehingga terdapat motivasi belajar siswa. Terkadang ada masanya siswa mengalami penurunan semangat belajar di sekolah karena berbagai alasan. Misalnya, alasan menunggak administrasi sekolah maupun di rumahnya. Itu memberi konseling anak. Pada saat mempelajari teori ilmu psikologi pendidikan, Anda bisa memanfaatkan teori psikologi pendidikan untuk belajar mengajar, khususnya bagi Anda yang berprofesi sebagai calon guru, pendidik, guru, ataupun dosen. 8. Strategi pembelajaran yang tepat. Manfaat psikologi pendidikan yang selanjutnya adalah sebagai teknik dan cara pembelajaran yang tepat, sesuai, mudah dipahami, dan efektif. 9. Hindari penilaian yang subjektif jika Anda merupakan seorang pendidik, pengajar, guru, dosen, ahli psikologi yang sudah mempelajari memahami ilmu psikologi pendidikan dan mendapatkan banyak manfaat psikologi pendidikan dalam menjadikan kehidupan sehari-hari, menemukan banyak pengalaman terbaru. Kesimpulannya, dari sejarah, definisi, pengertian, teori, ruang lingkup, manfaat, tujuan, dan materi psikologi pendidikan ulasannya. Dari sejarah, definisi, pengertian, teori, ruang lingkup, manfaat, tujuan, dan materi psikologi pendidikan ulasannya ialah bahwa materi tersebut proses mengajar pendidik kita dapat dituntut memiliki pengetahuan mengenai materi yang diajarkan dan penyampaian materi disampaikan mudah untuk dipahami peserta didik. Oleh karena itu, ilmu psikologi pendidik merupakan suatu tuntutan terhadap orang yang dalam dunia pendidikan sebagai salah satu keahlian pendidik.